Tidak ada kamu, dak. Kamis 15 Oktober 2020, kuasa hukum tim pemenangan pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Penukan Labab Lematang Ilir atau Pali Depi Haryanto Darmadi Suhaimi yang disingkat DHDS mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pali. Kepada Bawaslu, DHDS melaporkan dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh paslon petahana Heri Amalindo Sumarjono atau Heru. Usai melaporkan indikasi pelanggaran tersebut kepada awak media, Riasan Sahri selaku kuasa hukum DHDS menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Heru tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya ada 10 poin dugaan pelanggaran yang mulai dilakukan sebelum paslon nomor urut 2 tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon. Hal itu diduga dilakukan sebagai rangkaian upaya untuk menguntungkan paslon Heru pada kontestasi Pilkada Pali 2020, yang tentu saja melanggar aturan tentang pilkada, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun 10 indikasi pelanggaran tersebut antara lain membuat atau menyetujui program yang menguntungkan paslon petahana 1 hari sebelum ia ditetapkan sebagai paslon oleh KPU. Kemudian dugaan money politik, menggerakkan kepala desa dan honorer untuk berkampanye, hingga dugaan menggunakan bantuan sosial pemerintah, seolah-olah bantuan paslon nomor urut 2. Sehingga menurut kami rangkaian kegiatan ini mulai dari ketika bakal pasangan calon dan ketika sudah menjadi calon, rangkaian ini kan terus-menerus terjadi. Sehingga ini merupakan ada suatu pola yang terstruktur, yang memang sengaja diciptakan bahwa seolah-olah bahwa semuanya ini merupakan tindakan daripada atau merupakan hasil daripada menguntungkan paslon nomor 2. Nah, itu rangkaian kegiatan itu. Kemudian lagi ini secara sistematis dilakukan, terus ada polanya dan melibatkan orang banyak masih. Sehingga menurut kami paslon nomor 2 itu sudah memenuhi kriteria melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan undang-undang jika memang terbukti ya, melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, itu bisa pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon. Itu jelas ditentukan dalam undang-undang. Silakanlah nanti Panwas akan memverifikasi, itu ada peraturan Bawaslu yang mengatur khusus tentang pelanggaran TSM. Nanti jika itu memenuhi ada persidangan, kami akan siap untuk membuktikan dalil-dalil yang kemukakan, dan kami sudah untuk bukti-bukti awal bahwa kami mempunyai bukti-bukti semuanya sudah kami serahkan, baik berupa foto, video, dan saksi yang mengetahui rangkaian kegiatan ini kami sudah menyiapkan. Divisi Pengamanan Bawaslu Pali, Iwan Dedi menyatakan bahwa usai menerima laporan dari tim kuasa hukum paslon nomor urut 1, Bawaslu akan menelaah laporan itu. Selanjutnya, Bawaslu akan mengambil langkah untuk melakukan kajian awal serta verifikasi. Apabila terbukti, Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum. Ya, tadi memang ada. Kami dari Bawaslu Pali kedatangan kuasa hukum dari pasangan nomor urut 1, yaitu Bapak Siasan Sani dengan Pak Adipura ya, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pasangan nomor urut 2. Dan dalam hal ini pelanggaran tersebut pelanggaran yang sifatnya TSN, dan kami dari Bawaslu dengan adanya laporan tersebut tentunya kami terima dulu dan kami akan melakukan kajian awal apakah ini memenuhi syarat atau
syarat dari secara formil maupun materialnya terpenuhi, ya tentu ini akan kami lakukan verifikasi ulang dan kami akan terima, dan ketika itu memang ada, ya kami akan teruskan. Berapa hari dapat untuk verifikasi? Kajian awal itu dalam waktu berapa? Ya, untuk kajian awal lebih kurang dalam waktu 2 hari. Terkait hal itu, paslon nomor urut 2, Heri Amalindo dan Sumarjono melalui kuasa hukumnya mengaku akan menunggu panggilan dari Bawaslu untuk menyampaikan pembelaan terkait pengaduan tersebut. Dari Kabupaten Pali, Pali TV mengabarkan.